Mengapa Cina terus kepung Taiwan melalui provokasi latihan militer? Presiden Cina Xi Jinping dalam pidato tahun baru 2026 menegaskan bahwa penyatuan kembali Taiwan dengan daratan merupakan arus sejarah yang tidak dapat dibendung. Penyatuan kembali tanah air kita sebuah tren zaman tidak dapat dihentikan, kata Xi Jinping sebagaimana dilaporkan pada hari Rabu 31 Desember 2025. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, pernyataan keras Xi Jinping tersebut disampaikan hanya sehari setelah berakhirnya latihan militer besar-besaran Cina di sekitar Taiwan pada 29 Desember 2025 yang langsung memicu kekhawatiran regional dan global. Latihan militer bertajuk Misi Keadilan 2025 melibatkan pengerahan besar-besaran tentara pembebasan rakyat Cina, termasuk Angkatan Laut, Angkatan Udara, pasukan roket, dan juga penjaga pantai. Simulasi dilakukan dengan skenario pengepungan dan pemblokiran pelabuhan utama Taiwan. Kepungan melalui latihan militer ini adalah bentuk kemarahan Cina seiring dengan keputusan Washington, Amerika menjual persenjataannya senilai 11,1 miliar dolar Amerika, sekitar 186,2 triliun rupiah kepada Taiwan yang dibalas oleh Cina dengan sanksi terhadap puluhan perusahaan dan eksekutif Amerika. Kedua, kondisi ini membuat otoritas Taiwan di Taipei mempertahankan status siaga tinggi seiring meningkatnya kekhawatiran akan eskalasi lebih lanjut. Presiden Taiwan Lai Ching-te dalam pidato tahun baru 2026 secara terpisah memperingatkan kembali peningkatan ambisi ekspansionis dari Cina. Ia berjanji akan mempertahankan kedaulatan nasional dan mendesak parlemen Taiwan untuk segera meloloskan anggaran pertahanan yang lebih besar. Menghadapi ambisi militer Cina yang mengkhawatirkan, Taiwan tidak punya waktu untuk menunggu dan tentu saja tidak punya waktu untuk menyibukkan diri dengan perselisihan internal, kata Lai. Ketiga, Cina secara konsisten mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya atau yang disebut dengan One China Policy dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mencapai reunifikasi. Badan Intelijen Amerika Serikat pun menilai kemampuan militer Cina untuk melancarkan operasi terhadap Taiwan terus meningkat dan memperkuat kekhawatiran bahwa konflik bersenjata bukan lagi skenario yang jauh. Namun, pandangan Beijing berhadapan langsung dengan penolakan dari Taiwan dan sejumlah negara. Pemerintah Inggris, Jepang, Australia, Filipina, Uni Eropa, dan Amerika Serikat mengkritik latihan militer Cina tersebut. Sementara itu, Beijing menuding pihak luar justru memperkeruh situasi dengan mendukung kelompok pro kemerdekaan Taiwan. Pertanyaannya sederhana, apakah yang dapat dilakukan oleh Indonesia dan para pemimpin dunia Islam di tengah ketegangan antara Cina dan Amerika melalui proksinya yaitu Taiwan? Sehingga kita tidak hanya sekedar menjadi penonton atau bahkan tidak peduli, mengingat potensi kekuatan umat Islam dan dunia Islam khususnya sangat besar. Hanya sayang sekarang masih terpecah belah dan tidak memiliki pengaruh untuk menjadi subjek dalam berbagai konflik internasional. Sebagaimana ribuan tahun yang lalu ketika kekuatan Islam dan kaum muslimin benar-benar diperhitungkan yang direpresentasikan dengan negara khilafah Islam, di mana saat itu Amerika dan Cina belum memiliki peran seperti sekarang. Paham sampai di sini? Salam melek politik.